Susah banget ya, Bah, ya? Diketahui ada sekitar 800 spesies hewan yang termasuk dalam keluarga Theraphosidae ini. Oh, gede banget. Bisa dikasih lihat ke teman-teman yang di rumah. Ini tangkapan Abah Maman. Abah bisa bedain ini perempuan sama jantan dan betina dari mana, Bah? Bisa. Ah. Menjaga kesehatan jiwa dan raga dengan turut menjaga keseimbangan alam adalah bentuk penghormatan manusia terhadap anugerah luar biasa yang telah Tuhan beri kepada kita. Nah, petualangan saya kali ini adalah untuk membelah lapisan demi lapisan rahasia warisan leluhur dan memanfaatkannya menjadi obat tradisional. Aduh, segar banget. Kalau yang di atas tadi hujannya rintik-rintik air panas kan ada air belerang. Bawahnya itu yang semua yang dingin, segar banget. Ada juga habis hujan. Oh ya, sebelumnya apa kabar? Balik lagi sama saya Cesar Ramadhani di acara Ajang Mata Petualang. Kali ini saya bakal ajak kalian buat intip-intip jamu-jamuan tradisional yang bahan dasarnya itu adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi sebelumnya saya mau ganti baju dulu nih. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Langkah kecil kaki ini pun mengarahkan saya ke rumah Pak Maman, seorang pemburu spesialis tarantula dan kalajengking yang telah berpengalaman selama lebih dari 50 tahun. Ya, tarantula. Setidaknya, begitu Pak Maman menamai salah satu jenis laba-laba dengan ukuran fisik yang sangat besar ini. Serem ya bentuknya. Pak Maman akan mengajarkan kepada saya bagaimana meramu hewan tersebut menjadi obat tradisional. Tarantula hidup dengan membangun sarang di dalam tanah, di tebing-tebing sawah dengan tekstur tanah yang kering. Ini lubangnya segede gini, Bah. Laba-laba. Setelah Segede dari tadi gini. kita muter-muter, Segede gini. ini kita dapat kemungkinan kalau kita bisa nemuin tarantulanya ya, Bah. Ini mah kecil-kecil. Oh, Ada perbedaan spesifik mengenai lubang ular dengan tarantula. Kalau lubang ular lebih berbentuk bundar, sedangkan lubang rumah tarantula berbentuk oval dan terdapat jaring-jaring putih di mulut liang rumah hewan tersebut. ini udah mentok, Bah, nggak ada. Tadi yang kita lihat kan garisnya kurang lebih horizontal ya. Ternyata dia horizontal 90 derajat di ujung, mentok turun ke bawah vertikal. Jadi dia bikin lubangnya kayak siku-siku gitu ke dalam. Pak Maman telah menangkap tarantula sejak berusia 19 tahun. Ia telah kebal dengan bisa gigitan hewan predator ini. Ajian dikit. Kedalaman liang tempat tarantula tinggal dapat mencapai 2 meter lebih, tergantung dari usia laba-laba tersebut. Oh, udah kelihatan. Jari-jarinya udah kelihatan, tapi dia nggak mau keluar. Dia makin ke dalam gitu, ngorek-ngorek ke tanah jadi ke dalam. Bikin lubangnya. Susah banget ya, Bah, ya? Diketahui ada sekitar 800 spesies hewan yang termasuk dalam keluarga Theraphosidae ini. Oh, gede banget. Bisa dikasih lihat ke teman-teman yang di rumah. Ini tangkapan Abah Maman. Abah bisa bedain ini perempuan sama jantan dan betina dari mana, Bah? Bisa. Ah, kalau ini? Ini mah cowok. Oh, ini jantan ya, Bah. Lihatnya iya dari mana, Bah? Dari lubang. Abah Dari bisa dalam. bedain ini sama jantan betina dari mana? Lubangnya kecil. Kalau lubangnya kecil itu apa? Jantan. Oh, Wah, ternyata yang kami dapatkan tarantula berjenis kelamin jantan dengan ukuran yang cukup besar. ini tarantula
Yang kita dapetin cukup besar ukurannya. Dan sebenarnya ini ada manfaatnya nggak sih, Bah? Ada. Abah ngambil-ngambil berburu kayak gini? Ada Apa, Bah? buat sesak napas, kanggo rambut. Oh, jadi manfaat dari ini Manfaat bisa namanya, diolah bisa diolah. jadi buat obat sesak napas sama Rambut, penumbuh rambut. penumbuh rambut. Ini kita congkel kayak tadi lagi, Bah. Saya bantuin. Kalau kecil saya berani. Cie, gaya. Saya pun mengumpulkan tekad dan membulatkan niat untuk membantu Pak Maman menggali sarang laba-laba yang dapat hidup hingga usia 5 tahun. Jadi alat ini yang digunain sama Abah buat ngukur kedalamannya. Setelah dicongkel semua tanah biar keluar, sama Abah diukur. Kalau dalamnya ternyata udah mentok, berarti di situ ada laba-labanya. Kan Iya. dijaring di ating ku Pelan-pelan, doain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa menjelaskan apa yang saya rasakan sekarang. Dak dik. Ini hewan liar yang semua orang tahu hewan ini cukup berbisa dan mematikan. Ini ukurannya kecilnya aja, saya dak dikduknya kayak gini. Gimana yang Abah tadi pegang? Perbandingan ukurannya. Yang tadi Abah tangkap segini. Ini abis ini kita ngapain, Bah? Oh iya, scorpion ya abis ini. Pindah ke lokasi berikutnya buat kita tangkap scorpion. Baiklah, pemburuan pun dilanjutkan. Nah, berikutnya Pak Maman akan mengajarkan kepada saya cara menangkap hewan buruas yang memiliki 8 kaki dan terkenal dengan sengatan yang berbisa, yaitu kalajengking. Jangan kemana-mana ya, sebentar lagi Kacamata Petualang akan kembali dengan bisa sengatan kalajengking. Kembali lagi di Kacamata Petualang. Saya dan Pak Maman sedang bersiap-siap untuk menggali rumah kerabat jauh laba-laba yang hidup di dalam tanah dengan tekstur cenderung lembab. Tunggu, saya yang ngambil. Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa buat Enggak, Abah, buat enggak. saya apa-apa. Enggak apa-apa. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ah. Dia geli-geli. Dia bergerak. Bahasa Indonesianya kalajengking. Kalajengking. Bahasa Sundanya apa, Bah? Langir. Langir. Nah, kalau ini manfaatnya apa aja, Bah? Buat sesak napas. Oh, ini diolah kayak apa, Bah? Untuk jadiin obat sesak napas? Dibakar Mm-mm, sampai angus. mm-mm. Sama air. Oh, Sama digerus air. sama air. Sama Kita bikin air. kalau gitu ya, Bah. Bikin. Kita cobain yuk, bikin. Sama dengan tarantula, hewan yang memiliki bisa neutoroksin atau racun saraf ini hidup menyendiri di dalam liang rumahnya. Ini siap kita olah untuk jadi yang lebih bermanfaat ya, Bah. Kita langsung cus olah. Dalam satu hari, Pak Maman bisa mendapatkan 15 ekor tarantula dan 15 ekor kalajengking. Tapi memang tidak setiap hari Bapak pergi berburu. Sekarang saatnya memproses hewan-hewan ini menjadi obat tradisional. Ini hasil kita mau diapain ya, Bah? Dibakar. Dibakar. Udah angus. Hah? Digerus sama minyak. Ya udah Iya, gimana cara iya. olahnya? Digoreng. Jadi kita persiapin langsung. Menurut penjelasan Bapak, fungsi penyembuhan tarantula terbagi menjadi 2, yaitu bagian ekor untuk menyuburkan rambut dan bagian badan atas untuk membantu menyembuhkan penyakit asma. Untuk mengolahnya pun, tarantula cukup digoreng hingga kering dengan minyak kelapa. Abah, ini langsung makan atau kita simpen dulu buat kita bikin kalajengking? Bikin kalajengking. Kalajengking dulu ya. Berarti kalau ini kita simpen ya buat simpen. makan ntar. Oke. Terus kalau buat kalajengking gimana tuh, Bah? Berikutnya adalah mengolah kalajengking.
Kata Abah tadi pakai ini kan ya Iya, buat jadi buat yang itu kita ngebakar pindahin buat ngebakar. scorpion. Scorpion. Iya. Ininya diangkat dulu Bah berarti ya? Diangkat.